Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 pembelajaran 3, tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini melalui video siswa mampu memahami perkembangbiakan makhluk hidup. Yang kedua, dengan bereksplorasi siswa mampu menyebutkan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus mengetahui apa itu perkembangbiakan makhluk hidup. Merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yang berarti proses bertambah banyaknya jumlah makhluk hidup tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Kita masih membahas tentang tema 3A, yaitu tema 3A subtema 1, pembelajaran ketiga. Apa saja di pembelajaran ketiga ini? Pada pembelajaran ketiga ini, kita akan membahas tentang makhluk hidup dapat berkembang biak. Sebelum membahas cara-cara makhluk hidup berkembang biak, coba perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar orang atau keluarga, di samping juga sama, dan selanjutnya ada gambar bayi sedang digendong dan ada keluarga yang bermacam-macam, ada yang tua, ada yang muda. Sekarang perhatikan gambar berikutnya, ada sapi dan anak-anaknya, ada kucing, ada kuda laut, dan ada pinguin yang sangat banyak sekali dan masih kecil-kecil. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan bahwa makhluk hidup itu berkembang. Kenapa makhluk hidup itu berkembang? Pertama, untuk memperoleh keturunan. Yang kedua, melestarikan jenisnya agar tidak punah. Jadi, kalau makhluk hidup itu tidak memperoleh keturunan dan tidak melestarikan kehidupannya, maka makhluk hidup itu akan punah. Nah, sekarang bagaimana cara perkembangbiakannya? Yang pertama kita akan membahas 3 makhluk hidup. Pertama ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Yang manusia terlebih dahulu. Bagaimana cara manusia berkembang biak? Manusia berkembang biak hanya ada satu caranya, yaitu melahirkan. Sedangkan hewan itu ada 2. Yang pertama melahirkan, dan yang kedua yaitu dengan cara bertelur. Tumbuhan juga sama, ada 2. Yang pertama dengan cara biji, dengan bijinya dia bisa berkembang biak, dan yang satunya lagi dengan cara tunas atau akar. Sebenarnya pada perkembangbiakan tumbuhan tidak hanya biji dan tunas saja, tapi bisa dikembangbiakan oleh manusia dengan teknik okulasi, cangkok, dan stek ya. Tapi nanti kita bahas itu. Kita bahas hanya 3 saja. Paham sampai di sini? Nah, bagaimana dengan penjelasan video tadi? Apakah anak-anak bunda sudah paham? Salah satu perkembangbiakan pada hewan yaitu bertelur. Ya, contohnya ayam. Lalu bagaimana proses perkembangbiakan pada ayam? Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video ini. Proses perkembangbiakan ayam. Simak videonya Bang Prian. Ayo, semangat! Ayam berkembang biak secara bertelur. Ayam betina bertelur. Kemudian ayam betina mengerami telurnya selama berapa? 21 hari. Wah, lama sekali ya. Kemudian setelah 21 hari, telur ayam tersebut menetas. Dan anak ayam belajar berdiri dan mematuk makanan sendiri. Setelah 2 minggu, bulu ayam mulai tumbuh. Di mana? Di sayap. Dan setelah 9 minggu, ayam mencapai usia dewasa dan bertelur kembali. Nah, teman-teman, begitulah proses perkembangbiakan ayam. Ini adalah cerita dari Pak Prian. Itu salah satu contoh perkembangbiakan dengan cara bertelur yang terjadi pada ayam. Lalu bagaimana ya perkembangbiakan pada tumbuhan? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk sama-sama kita lihat video berikut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok. Ini contoh dan langkah-langkahnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya.
Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang sudah pernah mencangkok tumbuhan? Cangkok adalah salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif juga bisa dibedakan menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, mencangkok adalah salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Pengertian mencangkok dan contoh tumbuhannya. Mencangkok berarti kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Lalu bagian itu dibungkus tanah dan ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Dari bagian itulah nanti akan tumbuh akar. Setelah itu kita bisa memotong bagian ini untuk ditanam kembali. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya adalah pohon mangga, jambu, jeruk, rambutan, durian, dan lain-lain. Alat dan bahan mencangkok tanaman. Untuk mencangkok tanaman, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Kita membutuhkan pisau untuk mengupas kulit batang tanaman. Siapkan juga sabut kelapa atau plastik untuk membungkus batang yang dipotong. Jangan lupa untuk menyiapkan tali plastik untuk mengikatnya. Satu bahan lagi yang tidak kalah penting adalah tanah yang subur. Langkah-langkah mencangkok tanaman. Pertama, pilih satu pohon yang akan dicangkok. Lalu pilih satu cabang pohon yang sudah agak tua dan batangnya lurus. Kemudian buat sayatan melingkar sepanjang 10 cm dan kupas kulitnya. Jangan lupa untuk hilangkan bagian kandungnya dengan cara mengerik bagian yang dirasa berlendir. Setelah itu, tutup sayatan dengan tanah yang subur. Bungkuslah tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Ikatlah tali plastik pada kedua ujungnya supaya bisa tertutup sempurna. Lalu siramlah cangkokan secara teratur. Setelah kurang lebih 3 minggu, amati pertumbuhan akar dari ujung plastik atau sabun. Kalau sudah tumbuh banyak akar, potonglah cangkokan itu. Kemudian kita bisa tanam di tanah yang subur dan cukup mendapat cahaya matahari. Dari hasil cangkokan ini kita bisa mendapatkan tanaman baru deh. Itu dia pengertian contoh dan cara mencangkok. Selamat mencobanya di rumah ya.